Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC. Terima kasih telah menjadikan channel ini sebagai teman dalam perjalanan rohani Anda. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia saat Anda menyaksikan video ini. Sahabat-sahabat, kita masih di pembahasan tentang konsekuensi pewartaan Yesus. Video-video sebelumnya di playlist ini sudah membahas tentang berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus dan tentang sengsara dan wafat Yesus sebagai bentuk penolakan dari manusia. Sekarang kita menutup pembahasan kita ini dengan subtema yang menarik, yakni kebangkitan Yesus sebagai tanda penerimaan Bapa di surga. Meskipun Yesus mati karena ditolak oleh segelintir orang, tetapi semua karya dan sabda Yesus dibenarkan oleh Allah Bapa di surga, dan semuanya itu terbukti dalam peristiwa luar biasa. Yesus bangkit dari kematian. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita mulai dengan membaca bersama Injil Matius bab 28 ayat 1-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita bahas tentang apa yang barusan kita baca tadi. Kitab suci tidak memberikan laporan tentang bagaimana persisnya Yesus bangkit dari kematian. Dan tidak ada saksi mata yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian. Kitab suci hanya menunjukkan tanda-tanda yang diyakini sebagai tanda kebangkitan Yesus, yaitu batu penutup kubur Yesus terguling. Para murid mendapati kubur Yesus kosong dan jenazah Yesus tidak ditemukan. Kain kafan yang tergeletak di tanah. Berita dari malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus telah bangkit adalah beberapa kali peristiwa penampakan Yesus pada murid-muridnya. Penampakan Yesus pada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus bahkan berkali-kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Dalam kisah-kisah penampakan itu terlihat bahwa kehadiran Yesus sungguh dirasakan. Yesus yang hadir di tengah mereka seakan-akan tak berbeda dengan Yesus yang mereka jumpai selama ini. Perjumpaan dengan Yesus tidak hanya mengingatkan mereka atas apa yang selama ini pernah mereka alami bersama Yesus, tetapi menguatkan iman mereka. Penampakan yang dialami para muridnya mampu menghalau kegelisahan, ketakutan hari-hari terakhir setelah Yesus ditangkap, disalibkan dan wafat yang masih menyelimuti mereka ketakutan itu. Yesus sungguh hadir di tengah-tengah mereka, membuat mereka semakin percaya akan apa yang diwartakan semasa hidupnya bersama mereka. Penampakan Yesus membuat mereka merasa juga ikut dibangkitkan dari keyakinan mereka yang goyah karena peristiwa salib, sehingga mereka menjadi lebih berani dan tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam beriman kepada Yesus. Sahabat-sahabat remaja yang terkasih,
Bagi orang Yahudi, segala kemalangan di dunia ini merupakan bentuk hukuman untuk dosa, apalagi kematian. Maka dengan kematian Yesus di kayu salib, bagi kebanyakan orang Yahudi pada zaman itu, Yesus dianggap gagal, sia-sia, dan seluruh karyanya seolah-olah musnah seiring dengan kematiannya. Dengan kematiannya seolah-olah Yesus tidak diperhitungkan lagi. Tetapi dengan peristiwa kebangkitannya dari alam maut, Allah membalikan semua pemikiran tersebut. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang hadir di tengah umat manusia dalam kemuliaannya. Dalam tubuhnya yang mulia, ia bisa hadir tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yesus dapat hadir di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Kehadirannya mampu mempengaruhi hati manusia menjadi semangat dan inspirasi hidup bagi banyak orang. Melalui kebangkitannya, orang tidak hanya mengenang karya dan ajarannya, tetapi menjadikan dia sebagai kekuatan hidup sehari-hari. Kebangkitannya tidak hanya membuat orang sanggup meneruskan karyanya, tetapi secara kreatif melakukannya. Kebangkitan Yesus merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, pembenaran terhadap seluruh perjuangan Yesus. Kebangkitan Yesus juga memberi harapan baru bagi umat manusia, bahwa ada harapan yang lebih baik setelah kematian di dunia ini. Berulang kali Rasul Paulus mengatakan begini, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Allah akan demi Yesus membawa mereka yang telah meninggal bersama-sama dengan Dia. Kristus disalibkan oleh karena kelemahan kita, namun ia hidup karena kuasa Allah. Begitu pula kami adalah lemah dalam Dia dan mati bersama dengan Dia, tetapi kami akan hidup bersama dengan Dia karena Allah. Sahabat-sahabat remaja yang terkasih, kehadiran Yesus yang bangkit sering sulit ditangkap oleh pikiran manusia, seperti yang dialami dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Banyak orang memahami kematian hanya sebatas kematian fisik. Orang yang mati diartikan orang yang tidak bernafas lagi, tidak bisa beraktivitas lagi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan orang yang mati sekalipun masih hidup. Orang yang mati adalah orang yang sudah putus harapan, orang yang tidak mampu memperbaiki kehidupannya. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sudah tidak diperhitungkan lagi. Mereka dianggap tidak ada atau mati, walaupun secara fisik ia masih hidup dan hadir di tengah banyak orang. Tetapi orang yang hidup atau orang yang bangkit adalah orang yang mampu keluar dari keterpurukan, mampu kembali menata hidupnya meski dia telah jatuh dalam kehancuran. Ia bangkit kembali dari penderitaan atau kegagalan sehingga kehadirannya akan selalu hidup dan dikenang, karena mampu memberi inspirasi bagi banyak orang untuk menghasilkan karya-karya besar yang berguna bagi kehidupan manusia. Seperti Suster Teresa dari Kalkuta, meski ia telah meninggal dunia, nama dan karyanya tetap hidup dalam hati setiap orang yang peduli terhadap karya kemanusiaan dan karya belas kasih pada sesama yang menderita. Suster Teresa mampu membangkitkan orang yang telah mati karena tidak lagi memiliki harapan akibat penderitaan. Melalui karya belas kasih yang dilakukannya, ia mampu membangkitkan orang dari keterpurukan hidup. Beliau memberi mereka semangat dan motivasi bahwa masih ada harapan untuk memulai dan menata kehidupan yang lebih baik. Sebagai pengikut Yesus, Suster Teresa selalu berusaha meneladani Yesus, yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih-Nya kepada semua orang. Ia membangkitkan harapan pada mereka yang miskin, yang tertindas, yang diperlakukan secara diskriminatif oleh masyarakat, baik karena rasial, gender, atau karena penyakit. Demikian juga halnya dengan kita sebagai murid Kristus. Dalam hidup kita sehari-hari, hendaknya kita mampu menghadirkan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita kepada sesama. Sahabat-sahabat yang terkasih, menghayati dan mewujudkan kebangkitan Kristus tidak harus melalui karya-karya yang besar dan spektakuler.
menjadi sahabat bagi yang mengalami kesedihan dan masalah, memberi dukungan pada mereka yang putus harapan, membangkitkan semangat pada mereka yang lemah dan yang tak berdaya adalah wujud sederhana yang dapat kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui kata-kata dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari. Beberapa pertanyaan reflektif buat kita semua. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mampu membangkitkan semangat para murid-Nya, mampu menghidupkan kembali harapan para murid untuk hidup dalam kemuliaan. Maukah kita bangkit dari kemalasan? Maukah kita bangkit dari kelesuan? Maukah bangkit dari sikap egois kita sehingga kita lebih peduli pada orang lain? Sebelum Anda menutup video ini, sempatkan diri Anda untuk melihat panduan belajar mandiri berikut ini. Sahabat-sahabat yang terkasih, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.